Sebelum saya mulai pemberitaan firman Tuhan, sharing apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kita semua. Boleh satu dua orang ada yang melakukan praise report terkait apa yang Allah kerjakan selama 1 minggu ini di dalam kehidupannya. Ada Bapak Ibu, ada kesaksian-kesaksian yang boleh disampaikan. Ada sesuatu apa yang Tuhan sudah lawat dan kerjakan dalam kehidupan kita masing-masing. Ada? Yang tidak ada Aku yang aja lah, mengalami. Silakan, Ci. aku aja ya. Boleh, boleh. Aku belajar gini kan, waktu itu aku ada, maksudnya kita kan di orang doa ya, terus bilang gini, kamu khawatir kerjaan, aduh kok tahu ya gitu loh. Hmm. Terus akhirnya ada lagi, Feni juga bilang gitu, aku terlalu khawatir deh. Akhirnya minggu lalu kan aku kerjaanku tuh kan ngajak orang demo, tapi terus nggak ini. Akhirnya aku bilang ini, ah udah deh aku nggak mau ini deh. Kayaknya aku pikir gini ya, ada hal lain yang aku nggak kan sering berdoa itu kan menunjukkan juga kadang khawatir juga ya. Kadang kan Ya. ngomong minta terus kan, ih kok kayaknya minta terus kayaknya khawatir juga gitu kan. Terus akhirnya udah deh Tuhan aku nggak ini. Tiba-tiba ada yang orang DM gitu loh ngechat gitu. Jadi kayaknya oh iya ya kalau namanya udah jadi gini, kok Roh Kudus peka ya? Aku cuma minta doang ke Tuhan, kok orang lain Roh Kudus kasih tahu kamu khawatir gitu. Jadi, oh berarti udah doa ya udah serahkan gitu, nggak usah minta terus gitu yang aku pelajarin ya gitu. Ya, thank you, Ci. Ya, maksudnya spirit yang dibawa ya, gitu. Eh, Intensitas itu tidak mempengaruhi, namun spirit yang dibawa itu maksudnya tadi ya. Spirit yang dibawa dengan minta-mintanya itu bukan karena spirit percaya, tapi spirit yang dibawa di sana ada spirit kekhawatiran. Nah, itu yang memang Tuhan tidak mau. Ya. Puji Tuhan ya, Tuhan meneguhkan dengan adanya teguran ataupun juga kepekaan-kepekaan dari orang-orang di sekitar di dalam kehidupan kita. Ya, tentu dalam kita berdoa, firman Tuhan kan katakannya dalam kitab Markus, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka ketika kita berdoa, kita harus percaya bahwa kita telah menerimanya. Betul sekali. Intensitas seringkali bukan tanda keberimanan, tapi tanda ketidakberimanan. Maka dalam statement-statement yang beberapa kali saya pakai ya, di dalam tuntunan Roh Kudus, saya menyampaikan bahwa ibadah, seberapa banyak ibadah yang kita lakukan tidak menentukan keberimanan kita. Karena seringkali orang ibadah bukan karena beriman, tapi karena justru karena kekhawatirannya, karena dia merasa bahwa dia harus begini dulu baru Allah begini. Nah, seperti itu. Ya, thank you Ci buat kesaksiannya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau melakukan praise report terkait apa yang Allah sedang kerjakan, sudah berikan kemenangan atau dalam proses kemenangan pada minggu-minggu ini? Ada? Tidak ada? Satu kecil, Saya Kak, sekecil apapun yang Allah kerjakan, kita boleh bersaksi. Ya, silakan, Ibu Erni. ya, saya udah sorry telat masuk ya. Saya It's okay, Ibu. eh, udah setoran 2 case untuk asuransi. Yang satu Puji dadakan Tuhan. mau itu ya, keponakannya tetangga. Yang satu sih memang follow up udah lama. Puji Sama ini Tuhan. saya kan tangannya ini di sini itu mendadak bengkak. Terus saya doa ya. Memang antara percaya dan nggak percaya gitu ya. Aduh, bengkaknya karena apa? Karena angkat barang atau karena saya olahraga pakai botol, padahal botol air minumnya kecil gitu. Karena saya mau konsultasi dokter untuk urusan adik saya juga ke dokter saraf dekat dekat rumah. Nah, jadi saya sekalian tanya, tapi pas kan kejadiannya Sabtu bengkak banget sampai tekuk Ya, nggak bisa sakit. Sabtunya udah mulai reda sama kata dokter udah nggak apa-apa, nggak usah disuntik, nggak ada apa, udah sembuh. Katanya dia cuma kasih obat anti radang aja 10 biji. hmm, Saya ngomong ke dokter, saya juga doa dok, cuman minum vitamin, cuma khawatir nih penyebabnya apa gitu. Begitu aja kesaksiannya, Pak. ya, puji Tuhan. Sekarang sudah sembuh tapi ya, Kasih. tangannya, ya? Kenapa? Tangannya sudah sembuh sekarang ya. Sudah, nggak ada Sudah, apa-apa lagi. Udah sedia ya, puji kalah. Tuhan. Ya, Ya, puji Tuhan. Kemuliaan buat puji nama Tuhan Tuhan, ya. makasih. Hah? Ya, sama-sama Ibu. Suaranya Ya, agak kecil nih. Apa saya punya volume ya? suara Ibu jelas sekali di sini. Saya tidak tahu kalau suara saya bagaimana. Ini biasa saya bicara seperti ini sih.
Atau bagaimana? Boleh kencengan dikit kali, Chris, suaranya. Oh, kurang besar ya. Coba Ya, saya cek settingan di ininya ya, Ya, laptopnya ya. ya. Oke. Makasih, Pak. Ya, sama-sama Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau bersaksi terhadap apa yang Allah sudah kerjakan dalam 1 minggu ini. Boleh disaksikan kemenangan-kemenangannya. Atau bahkan belum mengalami kemenangan, tapi sudah ada proses-proses yang menuju buah-buah. Itu boleh disaksikan juga. Ada, selain dua saudara kita yang sudah bersaksi tadi. Saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu ya bahwa kesaksian itu adalah wujud dari kita menyadari bahwa itu pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita. Nah, maka kesaksian itu menjadi sebuah tindakan iman, menerima bahwa ini perbuatan Allah. Nah, gitu ya. Nah, silakan Ibu Esther. Ya, ini eh, tadi sore itu mulai pagi ya, minggu pagi itu kan mau ke gereja itu. Ya. Itu badan itu sudah kayak pateng kremang gitu ya. Hmm. Oh, sakit-sakit gitu. Terus agak serak, pilek. Enggak pilek sih, tapi tenggorokan kering. Padahal hari Minggu itu saya punya tugas mimpin pujian di gereja. Hmm. Itu sambil di sana itu aku sudah wih, ngerasain nggak enak banget gitu. Terus pulang gereja kan tidur. Saya itu mau berdoa itu kayaknya nggak kuat gitu. Jadi ya saya itu sambil tiduran, saya nyembah Tuhan, saya bahasa roh gitu. Terus setelah saya merasa gimana, merasa kayak damai gitu, saya mau berdoa sama Tuhan. Tapi sebelum saya mau berdoa itu, saya dikasih lihat itu Tuhan di kayu salib itu nggak pakai baju, kedinginan gitu. Terus oh saya itu seperti ada yang bilang bahwa aku itu sudah menggantikan apa yang kamu rasakan. Aku ini juga kedinginan, tapi kedinginanku ini buatmu, gitu ya. Aku ini tenggorokanku kering, ini juga buatmu. Waktu aku pengen minum, waktu aku haus itu nggak ada yang kasih minum, tapi aku melakukannya buatmu gitu. Jadi waktu aku mau berdoa minta Tuhan itu jadi nggak jadi sepanjang saya sehabis memuji menyembah bahasa roh itu jadinya saya cuma mengucap syukur terima kasih Tuhan Tuhan luar biasa Engkau baik Tuhan, Engkau sangat dahsyat, kasih-Mu itu tak tergantikan. Engkau sudah menukar segala sakit yang harus aku rasakan dan Engkau telah menggantikannya begitu. Lalu setelah saya merasa oh, damai sekali di hati. Saya bilang amin gitu. Itu tadi yang saya kedinginan pakai selimut itu langsung sembuh saya. Ya, Di Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Jadi tidak doa itu tidak selalu harus minta gitu. Waktu saya mengucap syukur, terima kasih sama Tuhan itu, ternyata saya sembuh. ya, puji Tuhan ya, puji Ya, Tuhan, puji Tuhan. Nah, itu harus terjadi juga di dalam bagian-bagian lain dalam kehidupan kita ya. Ya, amin. puji nama Tuhan. Terima kasih Bu Esther buat kesaksiannya. Terima kasih buat Ibu semua yang sudah bersaksi atas pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau saya boleh bersaksi sedikit sebelum saya mulai renungan kita pada sore hari ini. Saya sudah sampaikan ya, kalau yang mengikuti sesi ini dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang saat ini ada, yang terus kita lakukan di dalam setiap hari Senin jam 4, saya menyampaikan bahwa apa yang Tuhan kerjakan tuntun dalam kehidupan saya, terlebih khusus di dalam bisnis yang Allah percayakan, saya tidak pernah cari. Saya tidak pernah ujuk-ujuk sana sini menawarkan. Saya tidak menyampaikan bahwa Bapak Ibu semua harus seperti itu, tapi ini perjanjian saya dengan Allah. 4,5 tahun yang lalu saya berjanji, saya melakukan perjanjian dengan Allah untuk saya mau melayani Tuhan sepenuhnya. Kemanapun Tuhan panggil dan suruh untuk saya layani, saya akan pergi. Dan pada saat itu saya juga sampaikan kalau Tuhan masih mau saya sambil bekerja, saya tidak mau pusing dengan pekerjaan. Gitu. Dan pada saat itu
sampai dengan hari ini Tuhan pimpin, Tuhan genapi perjanjian itu, Tuhan genapi janjinya di dalam firman Tuhan, dan juga perjanjian yang pada saat itu saya yakin dan percaya itu Roh Kudus sendiri yang tuntun. Sampai dengan hari ini saya tidak pernah jualan, tidak pernah menjual produk, jasa, atau apapun yang ada pada usaha yang Tuhan percayakan. Tapi semuanya datang. Datang dengan sendirinya, datang dengan sendirinya, datang dengan sendirinya. Bapak Ibu boleh minta hal yang sama, gitu. Boleh minta hal yang sama. Dan ya bersyukur saya sampaikan kan tiap bulan pasti ada saja orang-orang yang datang, kemudian baik itu cuman sekedar baru dalam proses ataupun langsung deal, itu pasti ada. Itu tiap bulan pasti ada. Dan ini baru awal bulan ya. Ya, kemarin puji nama Tuhan ya. Ketika sebelum menikah itu sebenarnya sudah ada beberapa yang menghubungi, namun saya postpone karena pada saat itu sangat saya sangat sibuk sekali karena memang banyak hal yang di dalam pernikahan kemarin harus kami urus sendiri. Jadi memang menguras waktu, tenaga, pikiran. Sehingga saya juga minta izin sama Bapak Ibu waktu itu untuk eh, tanggal 30 kalau nggak salah, atau tanggal berapa waktu itu? Bukan tanggal 30, pokoknya hari Senin sebelum tanggal 19, bukan tanggal 30. Tanggal 14, tanggal 14 waktu itu tanggal saya lupa tanggal berapa. Tapi intinya saya minta izin waktu itu untuk tidak hadir, gitu ya, karena memang harus mengurus banyak hal. Pada waktu itu saya ada tiga yang kemudian meminta untuk ditangani, kemudian saya postpone ke waktu itu. Nanti setelah urusan saya selesai aja ya, karena saya lagi nggak bisa komunikasi lebih panjang ini. Ya puji nama Tuhan kemarin, bahkan ada satu orang yang kemarin belum belum dalam proses sampai komunikasi dengan beliaunya karena pakai pihak ketiga, jadi ada teman kami yang menghubungkan begitu ya. Jadi komunikasinya lewat teman begitu, teman yang menghubungkan sampai akhirnya kemarin dia hubungi 2 hari yang lalu, dan kemudian Tuhan berikan lagi gitu ya. Ada deal eh, untuk kemurahan, untuk kemuliaan nama Tuhan, dan ada beberapa lagi yang juga menyusul mungkin pada minggu depan itu. Saya tidak pernah khawatir Bapak Ibu terkait dengan keuangan. Saya tidak khawatir terkait dengan klien pergi, klien masuk, dan lain sebagainya. Di bulan yang lalu juga ketika sebelum menikah itu ada beberapa klien yang bukan bukan keluar, tapi ada beberapa klien yang eh, apa namanya harus delay pengerjaannya karena mereka sedang ada kesibukan. Jadi mereka minta, oh ini kita jadiin agak lambat dikit boleh apa enggak gitu segala macamnya. Ya oke, kita enggak ada masalah dengan itu. Meskipun akhirnya untuk karyawan saya harus duluanin begitu kan. Ya saya enggak ada masalah dengan hal itu. Tapi saya enggak khawatir Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Tuhan tuh selalu setia dengan perjanjiannya. Tuhan itu tidak ingkar dengan perjanjiannya. 4,5 tahun saya hidup dengan janji Allah. Tidak ada saya kekurangan sedikit pun. Tidak ada saya minta-minta sana sini. Tidak ada. Tidak pernah saya kekurangan berkat Tuhan. Tidak pernah saya kekurangan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya sampai dengan hari ini. Bahkan dalam peristiwa yang terakhir ini yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan saya, yaitu 4,5 tahun ini Tuhan izinkan saya memegang sebuah bisnis. Itu juga kemurahan Tuhan. Tidak punya pengalaman dalam hal itu, tapi Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Tuhan yang kirim tiap tiap bulan atau tiap waktu ada saja orang yang menghubungi. Apakah saya kemudian berambisi untuk harus capai dalam taraf tertentu, kliennya harus sekian Tuhan? Enggak ada ambisi-ambisi saya juga. Saya cuma serahkan semuanya sama Tuhan. Yang saya percaya bahwa Tuhan tuh menyediakan lebih dari apa yang saya dapat pikirkan. Saya tidak pernah terpikir bahwa saya sampaikan ini ya Bapak Ibu, saya tidak bicara soal jumlah gitu. Karena mungkin bagi Bapak Ibu semua jumlah yang saya miliki itu kecil. Saya tidak bicara soal jumlah, tapi saya melihat pola bagaimana kerajaan Allah itu dinyatakan.
Bapak selalu bilang ya, ada pola-pola pengurapan itu terjadi, gitu ya. Dan itu nanti di dalam kebenaran firman Tuhan juga akan kita bahas sedikit terkait dengan hal itu. Ada polanya bahwa Tuhan itu di dalam pekerjaan itu yang saya yakin dan percaya, di dalam pekerjaan kita itu Tuhan tidak mengizinkan untuk kita diperbudak oleh pekerjaannya. Itu yang saya tidak merasa gundah waktu itu ketika saya bekerja selama periode tertentu di dalam sebuah yayasan. Yayasan Kristen. Tidak usah dicari ya, yayasannya apa. Sebuah yayasan Kristen, sebuah instansi pelayanan. Tapi saya tidak merasa bahwa saya sedang melayani Tuhan di sana. Saya tidak merasa bahwa ada buah-buah kerajaan Allah yang dinyatakan di sana. Yang saya rasakan cuma capek, letih, lesu, beban berat. Terus saya tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang Tuhan, yang dari Tuhan. Saya tidak merasa ini adalah sesuatu yang datang dari Tuhan. Saya ingatkan kembali bahwa sebelum sebelum saya resign waktu itu, Tuhan perlihatkan sebuah keadaan. Setiap saya datang ke kantor pada saat itu, saya melihat di kepala orang itu, kepalanya itu ganti buku semua. Berkas-berkas, buku ganti berkas-berkas semua. Saya kemudian waktu itu bertanya-tanya, ini bukan hantu kok. Ada apa ya Tuhan, mau ngapain ini? Gitu. Hampir setiap hari ketika saya berangkat kerja, itu yang saya lihat terus. Kepala orang tuh ganti dengan berkas-berkas semua. Ini pengalaman supernatural. Dalam beberapa bulan, berapa periode tertentu saya meyakini betul karena saya didoktrin pada saat itu bahwa ini adalah pelayanan, ini adalah pelayanan, ini adalah pelayanan. Tapi di dalam kondisi hati saya enggak damai sejahtera. Dalam kondisi hati saya enggak merasa bahwa itu adalah pelayanan. Sampai akhirnya momen itu, ada momen-momen Tuhan memperlihatkan itu sama saya. Saya melihat kok orang-orang kok kepalanya ganti, tumpukan buku, berkas-berkas semua. Itu adalah momen Tuhan menyadarkan saya bahwa saya harus segera keluar dari tempat tersebut. Dan akhirnya dalam beberapa momen, eh, singkatnya akhirnya saya resign dari tempat tersebut tanpa persiapan. Tanpa persiapan dan akhirnya Tuhan izinkan saya untuk istirahat 1 bulan. Istirahat 1 bulan dan kemudian saya tiap hari cuma berdoa, minta tuntunan Tuhan harus apa. Saya disuruh orang tua waktu itu untuk pulang ke rumah. Disuruh orang tua untuk kembali ke Lampung. Udah kamu pulang aja ke Lampung. Itu. Kalau kamu mau fokus di pelayanan, kamu pegang gereja. Kalau kamu mau lakukan pekerjaan lain, ini ada kebun orang tua kerjakan. Tapi saya tidak merasa bahwa panggilan Tuhan ada di Lampung buat saya. Enggak, saya enggak akan pulang gitu. Dengan tidak memegang uang sepeser pun. Namun Tuhan tolong semuanya. Nah, di dalam Ulangan 28, Bapak Ibu, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, berkata seperti ini. Kita hanya akan bahas 2 ayat ini saja. Dalam Ulangan 28 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan, Allahmu, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kemudian di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14 kita bisa melihat ada berkat-berkat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Ada banyak sekali gereja yang menolak tentang berkat Tuhan. Ada banyak sekali gereja yang kemudian anti terhadap berkat Tuhan. Tapi kalau kita melihat ke dalam firman Tuhan tidak anti kok terhadap berkat Tuhan. Bahkan ada satu perikop yang jelas-jelas bicara tentang berkat Tuhan. Ada satu perikop, ada satu bagian yang jelas-jelas berkata tentang berkat Tuhan. Setan, pekerjaan iblis, sedang berusaha mencuri firman-Nya. Bukan sekedar dalam hati orang percaya, tapi juga dari gerejanya Tuhan. Kenapa hari-hari ini kita hidup di dalam
sebuah ambisi-ambisi untuk mencari kekayaan dengan cara yang bukan dari Allah? Kenapa hari-hari ini kita hidup dengan pekerjaan yang tapi mengintimidasi kita? Kenapa hari-hari ini kita hidup di dalam pekerjaan yang tapi seperti penglihatan yang tadi saya lihat? Kepala kita isinya cuma berkas, kepala kita isinya cuma buku, kepala kita isinya cuma beban. Kenapa hari-hari ini kita bekerja begitu keras tapi tidak menghasilkan apa-apa? Kenapa hari-hari ini ada banyak sekali mungkin kesempatan-kesempatan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, tapi tidak menghasilkan apa-apa buat kehidupan kita? Atau bahkan kita ngerasa kita diberkati dengan besar, dengan dahsyat, tapi kok kenapa tetap merasa kekeringan? Hal itu terjadi dalam kehidupan kita karena Ulangan 28 tidak terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Karena konsep tentang berkat Allah di dalam kehidupan orang-orang percaya hari-hari ini sedang dicuri. Konsep tentang berkat Allah yang benar di dalam kehidupan orang-orang percaya hari-hari ini sedang dicuri. Kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama ya, mendengarkan suara Tuhan. Kunci berkat terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, mendengarkan suara Tuhan. Tidak ada berkat terjadi dalam kehidupan orang percaya kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-13, di dalam pekerjaanmu, di dalam peternakanmu, di dalam rumahmu, di dalam kandunganmu dan segala sesuatunya, tidak akan terjadi berkat Tuhan di dalam kehidupan kita ketika hal yang pertama tidak kita lakukan, yaitu mendengar suara Tuhan, mendengarkan dengan baik-baik suara Tuhan. Kalau ini ada dua hal yang berbeda tentang mendengarkan suara Tuhan dan dan kemudian melihat perintah Tuhan dengan firman-Nya. Ini dua hal yang berbeda, ini dibagi. Mendengarkan baik-baik suara Tuhan, melakukan dengan setiap perintah-perintahnya. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-13, di sini katakan, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ada perintah-perintah Tuhan, juga ada suara-suara Tuhan. Tidak selalu suara Tuhan itu adalah perintah Tuhan, tapi kebanyakan suara Tuhan itu mengandung perintah Tuhan. Karena suara Tuhan tidak selalu bicara tentang perintah, bisa saja menegur kita kan, suara Tuhan. Suara Tuhan bisa aja meneguhkan kita kan. Bapak Ibu, kalau hal yang pertama di dalam kehidupan kita tidak kita lakukan, di dalam pengiringan kita akan Tuhan, maka tidak ada berkat Tuhan. Semakin kita hidup di dalam suaranya Tuhan, maka kita dapat semakin hidup di dalam peraturannya atau perintah-perintah Tuhan. Ada banyak orang tidak mau melakukan perintah-perintah Tuhan, tidak akan berhasil mendengar suara Tuhan dengan baik, tidak akan berhasil mendengar suara Tuhan dengan jelas. Suara Tuhan dan perintah Tuhan tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam bagian sebelum kitab Matius, Bapak Ibu, itu ada kitab Maleaki. Secara sejarah, Bapak Ibu, setelah kitab Maleaki itu ada masa-masa di mana 400 tahun Tuhan diam. 400 tahun Tuhan tidak bicara kepada bangsa Israel. 400 tahun Tuhan tidak menyatakan pewahyuan yang baru. Selama 400 tahun tidak ada nabi yang baru yang Tuhan utus. Selama 400 tahun tidak ada orang yang Tuhan bangkitkan. Sampai kemudian akhirnya terjadilah perjanjian baru. Di sana ada Tuhan Yesus yang menggenapi seluruh nubuatan yang ada dalam perjanjian lama. Dan keadaan selama 400 tahun Tuhan diam adalah keadaan di mana bangsa Israel semakin tidak mendengarkan Tuhan, semakin tidak menuruti perintah Tuhan, semakin hidup dalam kekacauan, semakin hidup di dalam kebebalan, semakin hidup hancur, semakin hidup dijajah oleh bangsa-bangsa lain, bukan semakin makmur, tapi semakin miskin. Mereka adalah orang-orang yang sudah dikembalikan dari tanah Babel, dari tanah pembuangan, tapi mereka tidak bertobat. Mereka tidak bertobat.
Mereka justru semakin menjauh dari Tuhan. Mereka tidak mengindahkan perintah-perintah Tuhan yang sudah ada di dalam perjanjian lama. Melalui perkataan-perkataan para nabi, melalui perkataan para hakim, melalui perkataan-perkataan yang orang telah utus pada perjanjian lama. Kemudian ada masa 400 tahun, Bapak Ibu. Tuhan diam, Tuhan tidak bicara, Tuhan tidak melakukan pewahyuan yang baru, Tuhan tidak mengutus nabi yang baru, Tuhan tidak membangkitkan seseorang untuk membawa bangsa Israel semakin mengalami Tuhan. Ketika perintah Tuhan tidak dilakukan, maka tidak ada suara Tuhan. Bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk. Selalu sudah Tuhan berkata sesuatu dan mereka tidak mau ikut. Mereka tidak mau ikut, mereka tidak mau ikut, mereka tidak mau ikut. Akhirnya terjadilah masa 400 tahun. Tuhan diam, ia nggak berbicara sama sekali dengan bangsa Israel. Maka kalau hari-hari ini dalam kehidupan kita, kita mau Tuhan bicara untuk kehidupan kita. Kita mau Tuhan bicara buat bisnis kita. Kita mau Tuhan bicara buat pekerjaan kita. Kita mau Tuhan bicara buat kehidupan kita. Maka seperti apa yang bangsa Israel lakukan, kita tidak boleh lakukan. Karena ketika kita tidak melakukan perintah Tuhan, maka tidak ada tuntunan Tuhan. Ketika kita tidak melakukan perintah Tuhan di dalam firman-Nya, tidak ada suara Tuhan di sana. Nah, maka Bapak Ibu, ketika kita mau terus dipertajam pendengarannya akan suara Tuhan, maka lakukanlah perintah Tuhan. Lakukanlah perintah Tuhan. Ada banyak orang tuh cuma mau dengar suara Tuhan, tapi tidak mau lakukan perintah Tuhan. Ada banyak orang cuma mau doain orang lain, tapi tidak mau bertobat. Makanya kadang saya elus dada juga Bapak Ibu. Ini pendoa atau bukan ini? Ada banyak-banyak momen saya melihat, ini kok kayaknya belum bertobat ini. Saya tidak bisa kasih contoh kasusnya secara langsung. Tapi sungguhkah kita ini sudah hidup dalam perintah-perintahnya Tuhan? Ada banyak sekali dalam kehidupan kita ini sudah melayani luar biasa, jadi pendoa luar biasa, tapi kedagingannya juga luar biasa. Masih mau untuk dirinya sendiri, dirinya sendiri, dirinya sendiri. Orang yang semakin mengalami Tuhan tuh semakin rendah hati. Orang yang semakin mengalami Tuhan tuh semakin lemah lembut. Kenapa? Karena dia selalu menaruh dirinya di dalam, karena dia selalu menaruh dirinya di bawah perintah Tuhan. Kalau hidup kita tidak di bawah perintah Tuhan, tapi di bawah perintah kita sendiri, yang ada hanya kekerasan, yang ada hanya kehancuran. Tidak ada berkat Tuhan di sana. Orang yang hidupnya semakin dikuduskan Tuhan tuh pasti lemah lembut, Bapak Ibu. Tidak mentingin dirinya sendiri, tidak mentingin egonya sendiri. Kenapa? Karena dia membiasakan diri tunduk di bawah perintah Tuhan. Dan ketika perintah Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, kita ikuti waktu demi waktu, waktu demi waktu, waktu demi waktu. Maka di sana ada suara Tuhan. Ketika Bapak Abraham kemudian Tuhan utus untuk mempersembahkan anaknya, Tuhan cuma suruh pergi. Kemudian Bapak Abraham dikatakan di dalam perjalanannya dan sampai di sana nanti akan dinyatakan apa yang harus dilakukan. Tapi apa yang kemudian Bapak Abraham lakukan? Dia taat, Bapak Ibu, tidak komplain dengan Tuhan. Dia belum tahu loh, nanti itu yang akan disembelih itu siapa. Dia belum tahu prosesnya gimana, dia belum tahu, tapi dia tidak komplain loh. Dia cuma tahu bahwa dia disuruh mempersembahkan anaknya. Cuman itu, cuman perintah itu yang baru dia tahu. Dia cuma baru tahu itu. Dia belum tahu prosesnya nanti gimana. Dia belum tahu nanti harus gimana, harus gimana. Terkadang kali dalam kehidupan kita, karena kita udah terbiasa jadi orang yang bukan kritis, terlalu banyak tanya, gitu ya. Bukan kritis, tapi terlalu banyak tanya. Seringkali sama Tuhan kita begitu. Kita nggak mau ikutin perintah Tuhan, tapi terlalu banyak tanya. Tuhan, kalau nanti begini, aku harus gimana?
Kalau aku begini mau gimana? Nanti kalau kayak gini gimana Tuhan? Tapi kalau kayak gini gimana? Padahal Tuhan suruh kita pergi dulu. Padahal Tuhan suruh kita melangkah dulu. Padahal Tuhan suruh kita pergi dulu ke gunung itu. Tuhan suruh pergi dulu kita kepada tanah-tanah yang telah Tuhan janjikan buat kehidupan kita. Tapi seringkali kita pengen tahu semuanya. Kita pengen tahu Tuhan, nanti di perjalanan ini, kalau ada semut, kalau ada gajah, kalau ada nyamuk, aku harus gimana Tuhan? Aku perlu bawa mantel berapa? Nanti cuacanya dingin apa enggak Tuhan? Sering kali kehidupan orang percaya tidak ikut tuntunan Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan dengan baik, tidak ikut perintah Tuhan dengan baik, karena terlalu banyak tanya. Dan ini adalah tanda ketidakberimanan. Kalau kita benar-benar tahu bahwa yang bersuara itu adalah Tuhan, bahwa yang memerintah itu adalah Tuhan, maka ikuti saja. Ikuti saja. Ketika saya SMA, Bapak Ibu, ketika saya SMA, saya itu ada di satu masa pada waktu itu ada orang yang kesurupan di dalam ibadah waktu itu, di dalam ibadah sekolah. Saya melihat dengan jelas rohnya. Dia belum bermanifest heboh, belum, baru gini-gini aja begitu ya, perempuan waktu itu. Saya melihat ada rohnya di sini. Saya tanya sama Tuhan. Saya waktu itu sambil main gitar. Jadi ada worship leadersnya, kemudian saya main gitar gitu. Saya tanya sama Tuhan, mau saya lepasin sekarang atau gimana Tuhan? Gitu. Mau saya doakan sekarang apa? Tuhan enggak suruh. Tuhan cuma bilang waktu itu beritakan firman. Kemudian saya ya sudah, saya enggak tanya-tanya, saya enggak sanggah Tuhan, saya beritakan firman Tuhan aja. Saya lihat loh jelas. Loh, Bapak Ibu kalau di posisi itu bagaimana? Ada orang yang udah jelas-jelas kesurupan, ada orang yang udah jelas-jelas udah bermanifestasinya belum heboh, tapi hampir gitu. Karena dia udah mulai gini-gini, udah mulai gini-gini gitu. Dan dia bukan orang yang punya gangguan saraf ya, tidak. Gitu, dia orang normal gitu. Tapi pada saat itu udah gini-gini, dan saya benar-benar lihat rohnya gitu. Di sininya dia. Itu laki-laki rohnya. Kemudian saya tanya, dan Roh Kudus berikan tuntunan kepada saya untuk beritakan firman. Apa yang saya lakukan? Udah, saya mengalihkan pandangan saya dari dia, kemudian kami tetap lanjut ibadah. Saya tidak ada kasih tahu tim saya tidak ada kasih tahu teman-teman, berdoa ya berdoa, ada kita mau pelepasan, tidak ada. Saya tidak ada kasih tahu tim saya ada tim pendoa pelepasan waktu itu di sekolah. Saya tidak ada kasih tahu mereka, karena perintah Allah dalam yang kemudian saya dengar waktu itu. Roh Kudus jelas bicara tentang beritakan firman. Kemudian pada saat itu saya ikut tuntunan Roh Kudus. Saya setelah selesai memainkan musik, memang jadwal saya pada saat itu beritakan firman. Kemudian saya maju beritakan firman. Saya tidak lihat dia apa segala macam. Hanya baru satu kata yang saya sampaikan. Saya baca ayat waktu itu. Sebelum sharing firman Tuhan, saya baca ayat. Saya lupa ayatnya, tapi ayat berapa ya. Saya kemudian baca ayat perkataan pertama yang saya masih terus ingat sampai dengan hari ini. Itu Yesus. Tapi saya lupa ayatnya waktu itu di mana. Ayatnya bagian mana. Tapi perkataan pertama dari ayat itu Yesus. Ketika saya perkatakan Yesus, orang itu seketika rebah. Orang itu seketika rebah. Saya enggak, dalam nama Yesus lepas semua kuasa roh jahat. Enggak. Enggak. Saya enggak melakukan apa-apa. Saya cuma baca ayat Yesus, tiba-tiba orang itu rebah, dilepaskan. Rohnya lari terbirit-birit keluar. Saya melihat. Gitu. Tiba-tiba jatuh orangnya. Gitu. Kami pada posisi waktu itu baca firman Tuhan sedang berdiri. Tiba-tiba jatuh orangnya. Dan dilepaskan Tuhan. Sampai dengan hari ini, orang itu tidak lagi kesurupan. Dulu dia sering diganggu memang. Itu karena dia pernah pakai jimat-jimat. Saya enggak tanya-tanya sama Tuhan, Tuhan ini harus gimana, harus gimana, harus gimana. Bukan berarti tidak boleh tanya Bapak Ibu, tapi seringkali orang percaya itu terlalu banyak tanya.
Bukan karena pengen tahu sebenarnya, tapi karena tidak beriman sungguh-sungguh. Seringkali dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu semua di tempat ini, pertanyaan-pertanyaan kita bukanlah pertanyaan-pertanyaan keberimanan, tapi pertanyaan-pertanyaan yang dipenuhi dengan keraguan. Pertanyaan-pertanyaan karena kita nggak yakin bahwa itu suara Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan karena kita nggak sadar betul bahwa itu suara Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan karena kita meragukan tuntunan Tuhan. Karena kita meragukan apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Simon Petrus, mereka tidak banyak tanya Bapak Ibu. Ketika Tuhan suruh mereka kembali ke tengah-tengah laut, mereka bilang, sudah semalam-malaman kami ke sana, tapi karena Tuhan yang suruh, tapi karena guru yang suruh, maka kami berangkat. Ini loh Bapak Ibu, mendengarkan perintah Tuhan tuh seperti ini loh Bapak Ibu. Bukannya ketika Tuhan bicara, kemudian kita terlalu banyak tanya, terlalu banyak tanya. Itu dikendalikan dengan kedagingan, dikendalikan dengan pemikiran-pemikiran yang dipenuhi dengan perbuatan daging. Tundukkanlah pikiran kita di bawah kaki Kristus. Tundukkanlah kedagingan kita di bawah kaki Kristus. Minta dia salibkan. Saya melihat ada banyak sekali orang baca firman Tuhan, tapi tidak mengalami Tuhan. Kenapa? Karena perintah Tuhan itu hanya menjadi sebuah pertanyaan yang tidak pernah selesai dia jawab. Tidak pernah selesai dijawab. Tapi kan kalau ini begini, 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 tapi kan kalau ini begini. Punya iman seperti anak kecil, Bapak Ibu. Punya iman seperti anak kecil. Ketika Tuhan berkata, ketika orang tuanya berkata, dia percaya bahwa perkataan orang tuanya baik untuk dirinya. Dia ndak banyak a, i, u, e, o, dia nggak banyak nada-nada sumbang yang dia sampaikan. Tetapi sungguh-sungguh ada ketaatan. Berkat-berkat Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan orang-orang yang mengikuti perintah-perintah Tuhan. Nah, kalau hari-hari ini kita mau Tuhan bicara lebih besar di dalam kehidupan kita, maka lakukanlah perintah Tuhan lebih besar dalam kehidupan kita. Kalau kita mau Tuhan bicara lebih dahsyat di dalam pekerjaan kita, maka lakukanlah perintah-perintah Tuhan lebih dahsyat dalam kehidupan kita. Jangan kita cuma mau dengar suara Tuhan, tapi tidak mau lakukan perintah Tuhan. Karena suara dan perintah Tuhan itu berjalan beriringan. Suara dan perintah Tuhan itu berjalan beriringan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kemudian ada berkat-berkat Allah yang mengalir. Hari-hari ini suara-suara siapa yang kita dengarkan untuk pekerjaan kita? Hari-hari ini suara-suara siapa yang kita dengarkan untuk pekerjaan kita, untuk bisnis kita? Atau jangan-jangan lagi tidak ada suara Tuhan yang kita dengar di dalam pekerjaan kita? Atau jangan-jangan yang terjadi adalah masa sebelum perjanjian baru tadi. Yang terjadi adalah masa 400 tahun Tuhan diam. Jangan-jangan hari-hari ini pekerjaan kita berjalan dengan begitu sibuk, dengan begitu riuh, tapi tidak ada suara Tuhan di sana. Tidak ada perkataan-perkataan Tuhan di sana. Tidak ada peneguhan-peneguhan Tuhan di sana. Maka apa yang dihasilkan? Kekeringan. Tidak ada berkat Tuhan di sana. Tidak ada berkat Tuhan di sana. Loh, kita kan bisa menyadari keadaan kita sekarang sedang kering atau enggak. Bapak Ibu sedang berbahagia enggak di dalam pekerjaan Bapak Ibu? Bapak Ibu sedang berbahagia, bersuka cita enggak di dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis, atau apapun yang Allah sedang kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu? Kita kan bisa melihat secara pribadi apakah kita saat ini sedang mengalami tuntunan roh Allah atau tidak. Ya, aku merasa. Nah, kalau tidak, maka ada hal-hal yang harus kita koreksi dalam kehidupan kita. Apakah itu tempat yang salah, yang minggu lalu sudah kita bahas, atau di dalam kondisi itu kita sedang tidak melakukan perintah Tuhan, sehingga tidak ada suara Tuhan. Orang disuruh kerja di BUMN. Memang di situ
tanah yang Tuhan janjikan untuk dia kerjakan. Tapi kemudian dia malah tidak menuruti perintah Tuhan di sana dengan cara lobi sana, lobi sini. Dengan cara ada banyak selipan-selipan. Dengan cara banyak kecurangan-kecurangan. Tanahnya sudah tanah yang Allah janjikan, tapi tidak melakukan perintah Tuhan. Maka tidak ada tuntunan Tuhan lebih besar lagi. Cara-cara kedagingan kita, cara-cara manusia yang kita pakai, tidak akan mendatangkan berkat. Saya berikan contoh, salah satu contoh orang yang bekerja, berbisnis, dan banyak saya temui, mereka tidak mendengarkan suara Tuhan dan perintah Tuhan. Adalah tidak fokus. Ini adalah kondisi yang paling banyak saya jumpai. Tidak fokus. Orang tidak akan bisa, dia sebentar mau kerjakan ini, sebentar mau kerjakan itu, sebentar mau ini. Oh, saya mau kembangkan begini. Saya mau buat begini. Nanti tiba-tiba ganti lagi. Mau begini. Tiba-tiba mau begini. Nggak ada pilar yang dibangun di sana. Mau begini jelas. Tujuannya jelas. Tujuannya jelas. Mau apa? Nggak ada. Kenapa? Dia mengandalkan kedagingan. Baru seminggu jalan, dia tidak merasa bahwa itu berhasil, ganti lagi. Baru seminggu jalan, tidak merasa berhasil, ganti lagi. Bapak Ibu, kehidupan orang percaya bukan kehidupan instan, bukan kehidupan yang seminggu jadi, bukan kehidupan yang satu hari jadi. Tapi kalau kita benar-benar mendengar suara Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, bahkan mungkin proses itu harus terjadi selama 1 tahun, kita tetap setia. Karena kita tahu bahwa suara Tuhan itu jelas. Kita tahu bahwa perintah Tuhan itu jelas. Kita tahu bahwa kita mendengar suara Tuhan itu jelas. Itu bukan suara iblis, itu bukan suara orang lain, itu bukan suara kedagingan kita, tapi suara Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa dengar suara Tuhan dengan baik dan benar, kita akan selalu ragu dengan jalan kita. Makanya kita tidak fokus. Hari-hari ini kita ragu nggak dengan jalan-jalan yang kita ambil? Dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Fokus nggak kita? Kalau kita penuh dengan keraguan, dengan jalan-jalan yang kita ambil, wah, belum ada pewahyuan roh. Pewahyuan roh selalu pasti menghasilkan iman. Belum ada pewahyuan roh. Sayang sekali, Bapak Ibu hanya akan capek bekerja dengan begitu. Hanya akan capek. Kondisi seperti apa yang Bapak Ibu percayai terjadi dalam kehidupan pekerjaan kita? Saya tidak percaya kehidupan orang percaya itu. Kehidupan orang Kristen sejati itu, saya tidak percaya kehidupan orang Kristen sejati itu dalam pekerjaannya yang hadir selalu penderitaan. Saya tidak percaya. Karena firman Tuhan menyatakan, pekerjaan kita adalah pelayanan. Itu dipersembahkan kepada Allah. Dan apapun yang dipersembahkan kepada Allah, firman Allah sendiri yang menyatakan ada berkat-berkat Allah di sana, ada kemenangan-kemenangan Allah di sana, ada sukacita di sana. Maka kalau tidak ada sukacita di dalam pelayanan kita, kita tidak menikmati hasil jerih payah kita tidak bisa menikmati pekerjaan kita tidak bisa menikmati apapun yang hari-hari ini kita lakukan. Pertanyakan dengan baik, sudahkah saya mengalami pewahyuan roh Allah? Sudahkah saya benar-benar mendengar suara Allah bahwa ini harus saya lakukan? Sudahkah benar-benar perintah Allah saya lakukan dalam kehidupan saya? Bertanya kepada diri sendiri, bukan melulu tanya sama Tuhan, bukan melulu tanya sama Tuhan. Seringkali kita mempertanyakan Tuhan, tapi tidak mempertanyakan keimanan kita. Seringkali kita lebih banyak mempertanyakan Tuhan, Tuhan engkau yang tidak melakukan ini, engkau yang tidak melakukan ini, engkau yang tidak melakukan ini. Tapi yang sejatinya yang harus dipertanyakan adalah iman kita. Yang sejatinya seringkali harus dipertanyakan tuh iman kita, Bapak Ibu. Coba tanya, saya ini melakukan ini sih semua untuk siapa? Sudahkah saya sungguh-sungguh melakukan ini untuk Tuhan? Apakah karena saya mendengar suara Tuhan yang jelas, yang saya kenal,
maka saya melakukan pekerjaan ini. Atau bukan. Berkat Tuhan tuh janji buat kehidupan saya dan Bapak Ibu di tempat ini. Itu janji. Firman Allah menyatakan bahwa janji Allah itu teruji. Dia setia, dia menggenapi janjinya. Kalau kehidupan kita hari-hari ini merasa sudah mendengarkan dan menuruti perintah Tuhan, tapi kehidupan kita tidak mengalami berkat Tuhan, maka mohon maaf, saya katakan, kita belum sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan dan menuruti perintah Tuhan. Saya tidak membawa Injil yang lain, ini firman Tuhan yang menyatakan. Maka apakah orang percaya pasti diberkati? Firman Tuhan menyatakan demikian. Firman Tuhan menyatakan demikian. Kalau Bapak Ibu ragu dengan itu, ya tidak akan mengalami. Bapak Ibu percaya bahwa Bapak Ibu diberkati Tuhan? Bahkan orang dunia, Bapak Ibu, percaya terhadap konsep ini. Tapi mereka ubah. Konsepnya adalah afirmasi. Afirmasi. Apa yang kita percaya dengan pikiran kita manifesting. Pasti terjadi. Afirmasi, manifesting. Orang dunia itu percaya dengan itu, Bapak Ibu. Jadi misalnya nih, saya mau mobil BMW 1 tahun depan. Nah, saya mau manifesting itu, membuat itu menjadi nyata. Saya harus pikirkan itu terus-menerus, kemudian sering saya perkatakan, saya punya BMW tahun depan, saya punya BMW tahun depan. Orang dunia tidak percaya Tuhan, punya konsep itu mencuri konsep dari firman Tuhan, Bapak Ibu. Kalau firman Tuhan bukan manifesting, bukan afirmasi, tapi menerima apa yang Allah sediakan. Maka secara spirit kita harus menang dulu. Kalau secara spirit kita tidak percaya bahwa kita diberkati Tuhan, tidak mungkin secara natural kita dapat diberkati Tuhan. Kalau secara spirit kita percayanya, oh hidup orang percaya memang harus menderita, harus susah payah seperti ini. Saya tidak berkata bahwa orang yang diberkati Tuhan tidak mengalami susah payah ya. Tapi pasti ada tanah perjanjian yang akhirnya digenapi dalam kehidupannya. Kalau dia susah payah terus, sakit penyakit terus, belum mengalami Allah. Bahkan orang dunia mencuri. Mereka tidak sadar bahwa itu mencuri firman Allah. Mencuri. Konsepnya diambil dari firman Allah. Kalau Bapak, Ibu kurang mengerti tentang hal ini, nanti coba tanya ke anaknya. Gitu. Ini lagi hype di dunia anak-anak muda. Manifesting, afirmasi. Itu lagi hype sekali di dunia anak-anak muda. Nanti Bapak Ibu boleh tanyakan ke anak-anak remajanya atau anak-anak mudanya. Seharusnya mereka paham terkait dengan hal ini. Dunia itu mencuri, Bapak Ibu. Mencuri apa yang Allah kerjakan. Mencuri polanya. Tapi berkatnya tidak akan pernah dicuri. Tidak akan pernah bisa. Mereka berusaha dengan pikirannya. Kalau firman Allah tidak, kita menerima. Firman Allah itu lahir dari spirit yang dimanifestasikan dalam bentuk natural. Banyak psikolog yang ngomong. Psikolog dunia, bukan psikolog Kristen. Kalau kita tidak happy dalam diri kita, kalau kita belum benar-benar happy dalam diri kita, maka tidak akan pernah terjadi sukacita secara bentuk natural. Ini psikolog, Bapak Ibu. Psikolog-psikolog dunia, tidak mengenal Tuhan. Pebisnis-pebisnis sukses dunia, mereka punya filosofi apa? Mental sukses. Mental sukses. Ini mencuri, Bapak Ibu. Mencuri pola kebenaran firman Allah. From the spirit to the nature. Dari keadaan spirit
ke dalam bentuk natural. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, Bapak Ibu, tahu bahwa semuanya dimulai dari sesuatu yang tidak natural. Dimulai dari sesuatu yang belum terjadi. Dimulai dari sesuatu yang bukan natural. Ada yang bilang itu dari pikiran, ada yang bilang itu dari mental, ada yang bilang itu dari hati. Tapi kalau kita orang percaya karena kita tahu konsep yang benar. Karena namanya itu kan KW semua, Bapak Ibu. Yang KW itu tidak pernah bisa menyamai yang original. Yang original menyatakan itu semua datang dari Yesus. Itu semua datang dari Allah. Itu semua datang dari kerajaan Allah. Yang di copy itu cuma yang asli, Bapak Ibu. Kalau dia tidak asli, tidak akan di copy. Yang di KW-kan itu cuma yang asli. Tidak akan ada KW kalau tidak ada yang asli. Maka yang tadi yang KW-KW itu, yang mencuri konsep-konsep firman Tuhan itu, karena ada aslinya. Karena ada aslinya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mau ikutin yang KW atau mau ikutin yang asli? Banyak loh orang percaya masih ikut afirmasi manifesting. Ini mohon maaf, gereja di Jakarta banyak yang melakukan. Dan beberapa kali saya tegur jemaat yang punya konsep itu. Saya bilang, kamu ini konsep dunia, ini bukan konsep Kristen, ini bukan iman ini. Ini pikiran. Beberapa kali saya ketemu jemaat di eh, jemaat gereja lain. Jemaat gereja lain. Kemudian kita ngobrol-ngobrol dan dia cerita tentang hal itu. Saya, saya lihat, "Loh, awalnya awalnya bagus, oh ya, dari spirit ke natural. Tapi kok ujung-ujungnya apa yang dipikirkan, wah, ini konsep dunia nih. Konsep dunia itu masuk ke dalam gereja. Nah, bayangin Bapak Ibu, kita punya yang aslinya, kok malah KW yang didengerin. Kita punya aslinya, kok malah KW yang diturutin. Kita punya aslinya, kok kita malah ikutin yang KW. Dan banyak gereja yang jatuh. Maka dari awal saya sampaikan Bapak Ibu, iblis itu mencuri firman Allah dari gerejanya. Iblis itu mencuri firman Allah dari gereja Tuhan. Iblis itu mencuri firman Allah untuk orang-orang percaya. Maka kalau hari-hari ini kita hidup di dalam cara-caranya dunia, hati-hati, kita sedang dicuri oleh pekerjaan iblis. Bukan hanya sekedar manifestingnya, bukan cuma sekedar manifestasinya, bukan cuma sekedar urapannya yang dicuri, bukan cuma sekedar berkatnya yang dicuri, tapi kebenaran-kebenarannya yang dicuri, Bapak Ibu. Kalau iman kita dibentuk dari kebenaran yang salah, maka kita akan terbentuk sebagai orang-orang percaya yang mudah hancur. Kita akan terbentuk jadi orang-orang percaya yang mudah meragukan Allah. Kita akan terbentuk sebagai orang-orang percaya yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Kita dibentuk sebagai orang-orang percaya yang transaksional kepada Allah. Kita berpikir bahwa pikiran kita bisa menghasilkan sesuatu. Tidak bisa. Pikiran kita terbatas. Tapi firman Allah yang menyatakan bahwa apa yang ada di dalam Allah itu melampaui segala yang ada. Kita tinggal terima kok. Tinggal terima. Tinggal terima. Maka ketika kita terima, kita bisa dengarkan suara Tuhan, melakukan perintah Allah dengan setia, terjadi dalam kehidupan kita. Terjadi dalam kehidupan kita. Saya merasa secara spirit masih ada orang-orang di tempat ini yang meragukan berkat Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Secara spirit saya merasakan dengan kuat. Ada orang-orang yang masih meragukan berkat Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Saya ulang kesaksian saya ketika saya masih ada di bangku kuliah. Bapak Ibu, saya bersyukur untuk anugerah Tuhan. Sekarang saya bisa mendoakan piring yang ada isinya. Tapi dulu saya seringkali mendoakan piring yang tidak ada isinya. Tapi keadaan iman saya tidak pernah berkata bahwa saya tidak diberkati Tuhan. Keadaan iman saya tidak berkata bahwa saya tidak mengalami berkat Tuhan.
Keadaan iman saya selalu berkata bahwa ini baik buat saya. Tuhan sedang mengajarkan ketaatan untuk saya bergantung kepada Allah. Iman saya selalu berkata ada hari depan yang Tuhan sediakan. Ada pelangi sehabis hujan. Saya percaya orang percaya hidupnya tidak seperti ini. Bahkan meskipun pada saat itu ada banyak sekali keluarga besar yang menentang saya untuk sekolah teologi dan mengatakan, kamu ngambil sekolah pendeta lagi kayak kakakmu. Tuh lihat kakakmu nyampe sekarang aja belum ada rumah. Tuh lihat hamba-hamba Tuhan yang lain. Uangnya nggak ada segala macam. Saya nggak percaya seperti itu. Itu belum mengalami kemenangan aja. Saya nggak percaya seperti itu. Iman saya nggak berkata demikian. Maka Bapak Ibu, saya secara spirit merasa masih ada orang-orang di tempat ini, di Zoom ini, yang meragukan berkat Tuhan. Usaha kita tidak menambahkan apapun, Bapak Ibu. Bukan berarti tidak berusaha. Bukan berarti tidak melakukan sesuatu. Tapi melakukan sesuatu, usaha-usaha kita adalah respon karena kita diberkati sama Tuhan. Nah, sudahkah kita berjalan dalam meresponi berkat Tuhan? Di dalam bagian yang terakhir ya Bapak Ibu ya, di dalam bahasa Inggrisnya itu begini Bapak Ibu. Sebenarnya, di dalam bagian yang terakhir ya, di dalam ayat kedua bagian yang terakhir. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam bagian ini, dalam bahasa Inggrisnya itu begini Bapak Ibu. All this blessing will come down on you and spread out beyond you because have responded to the voice of God. Karena engkau merespon suara Tuhan. Tindakan-tindakan kita, usaha-usaha kita harus menjadi wujud respon. Karena kita tahu bahwa kita sudah diberkati Tuhan. Harus menjadi wujud respon terhadap suara Tuhan, terhadap perintah Tuhan, terhadap titah Tuhan, terhadap berkat-berkat Tuhan. Kalau hari-hari ini kita bekerja bukan karena meresponi itu, tapi karena untuk mencapai itu, maka kita dalam pekerjaan kita dalam bentuk iman yang salah. Bapak Ibu harus punya sikap dalam hidup bahwa saya hidup itu pasti diberkati Tuhan. Apapun yang saya lakukan dengan tangan saya, kemanapun saya melangkah dan berjalan, ada berkat Tuhan. Sehingga kalau Bapak Ibu punya hutang hari-hari ini, yang Bapak Ibu andalkan tuh bukan, banyak orang tuh gini, ketika iman itu problematik. Berdoa sungguh-sungguh dia, Tuhan saya persembahkan dalam tangan-Mu, saya mau terima jawaban dari Engkau untuk cara saya bisa membayar hutang. Berdoa sungguh-sungguh. Selesai berdoa 30 menit kemudian dia teleponin semua keluarganya dia. Ini problematik imannya. Tadi di dalam doa bilang bahwa dia mau serahin semua sama Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak. Tapi kemudian 30 menit kemudian dia mengusahakan dengan kekuatan dagingnya. Kecuali Allah memang suruh demikian, maka lakukanlah. Tapi seringkali kan kehidupan kita itu didrive oleh kekhawatiran. Beberapa menit sebelumnya kita berkata kita percaya sama Tuhan, tapi beberapa menit kemudian kita melakukan dengan kekuatan daging kita. Bapak Ibu harus sungguh-sungguh ketika bicara berserah sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Ada banyak momen saya tidak punya uang Bapak Ibu. Ini beneran tidak punya uang ya Bapak Ibu ya. Soalnya kalau orang Jakarta itu kadang nggak punya uang itu ininya berbeda-beda ya. Bilang nggak punya uang tapi masih ada saldo 1 miliar gitu. Karena kurangnya orang itu beda-beda gitu loh. Kadang saya juga bingung. Ada orang datang minta didoakan gitu. Saya jatuh miskin gitu. Jatuh miskin nggak punya uang sama sekali. Setelah didoakan di saldo ATM masih 1 miliar. Saya juga bingung nih jatuh miskinnya seperti apa. Ya mungkin konsep orang beda-beda begitu. Karena sudah pernah memiliki uh,
apa namanya, ratusan miliar mungkin dan segala macam, makanya itu konsep miskin ya, bisa jadi juga seperti itu. Cuman ini sih yang saya sampaikan, saya benar-benar nol, tidak punya apa-apa. Saya tidak berangkat dari keluarga yang mensupport, bukan karena mereka tidak baik, bukan karena mereka tidak mengasihi saya, tapi karena memang saya datang dari keluarga hamba Tuhan yang sangat sederhana, tidak punya apa-apa. Tuhan tuntun dan pelihara kehidupan, tapi saya mau benar-benar bergantung dengan usahanya Tuhan, bukan dengan usahanya saya. Di dalam kehidupan saya, ketika Tuhan suruh puasa, ya saya puasa. Saya enggak, saya punya teman serumah waktu itu ada, kami ngontrak bareng waktu itu ada 3 orang. Sangat bisa kan sebenarnya saya pinjam sama mereka. Pinjamlah untuk makan dulu, udah lapar sekali, gitu. Tapi ya enggak, gitu. Karena saya enggak mau dengan usaha saya. Habis doa, terus habis itu dengan usaha saya, gitu. Enggak. Tapi benar-benar bersandar sama Tuhan. Tuhan, Engkau yang datangkan. Saya enggak mau kemuliaan Tuhan itu dicuri dengan usaha-usaha saya. Saya enggak mau. Jadi Bapak Ibu, perhatikan baik-baik dalam kehidupan kita, sudahkah kita sungguh-sungguh meresponi berkat-berkat Tuhan? Atau jangan-jangan kita bukan berespon hari-hari ini, tapi masih mengharap-harapkan iman itu terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang sudah punya iman diberkati Tuhan, dia bekerja dengan respon, pasti diberkati Tuhan. Orang yang sudah punya iman diberkati Tuhan, dia bekerja dengan merespon suara Tuhan. Orang yang sudah beriman, dia mengalami berkat Tuhan, dia bekerja dengan meresponi perintah-perintah Tuhan. Bukan untuk mengejar uangnya, bukan untuk mengejar untuk pencukupan hidupnya, tapi semua dilakukan benar-benar karena dia sadar dia pasti diberkati Tuhan. Ketika ini menjadi yang terakhir, cerita yang terakhir, oke. Saya tuh percaya dulu bahwa saya pasti bisa menikah dengan baik. Tapi tidak pernah terbayang seperti apa baiknya itu. Saya cuma berjalan dengan iman selama saya hidup. Tapi itulah kebaikan Tuhan. Ketika kita meresponi dengan benar, firman Allah katakan kan, itu yang Allah sediakan. Yang tidak kita dengar, yang tidak muncul dalam pikiran kita, dalam hati kita, semua Allah sediakan. Melampaui. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, bigger than we know ya. Dan lebih dari apa yang kita tahu, Allah sediakan buat kehidupan kita. Saya tidak pernah terbayang dalam kehidupan saya bisa lakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Saya sering kali dulu ketika saya mendapatkan sebuah kemurahan Tuhan, kemudian dalam diskusi-diskusi santai dengan istri, kemudian waktu itu dulu masih pacarnya, saya cerita, kok bisa ya Tuhan bawa sejauh ini? Saya tidak pernah bayangin ini loh, saya cuma taat aja sama perintah Tuhan. Saya dengan kuat dengar suara Tuhan untuk lakukan itu, ya saya taat aja, tapi bisa ya? Ya tidak pernah. Saya orang yang sederhana Bapak Ibu, tidak banyak jelimetnya, tidak banyak keinginannya. Hidup saya rasa saya lebih banyak keinginan untuk pelayanannya daripada untuk diri saya sendiri gitu. Saya tidak mengingini kayak, wah harus punya mobil yang begini, harus punya rumah yang begini dan segala macam. Saya nggak ada ya dalam pikiran saya lebih banyak menginginkan tuh untuk pelayanan. Nah, untuk diri saya sendiri,
Saya tidak ada. Tapi sederhana-sederhana itu Tuhan berkati lebih besar daripada apa yang kita mampu pikirkan, Bapak Ibu. Ketika kemarin kami diberkati dalam pemberkatan nikah, ada banyak orang yang juga ini ya Bapak Ibu ya, melihat yang Allah kerjakan dalam kehidupan saya secara pribadi itu dari nol. Kemudian mereka, wah kami diberkati sekali dengan hidup kamu, dengan apa yang Tuhan kerjakan. Yang teman-teman lama kita tidak pernah bayangin bisa seperti ini. Gitu. Acaranya tidak wah Bapak, ini sederhana. Tapi kita juga tidak tahu orang bisa diberkati ya. Seperti banyak sekali orang-orang yang datang sama kita. Kalau orang yang datang dari keluarga yang punya dan lain sebagainya, mungkin itu hal yang biasa. Tapi ya karena mereka tahu itu semua kemurahan Tuhan. Dia tahu dulu saya pernah ngamen, jualan baju bekas. Dan Tuhan bawa semakin hari semakin mengalami berkat Tuhan. Jangankan dia, jangankan mereka. Loh, saya aja bingung kok Tuhan bisa bawa sampai dengan sejauh ini. Tapi yang saya percaya bahwa Tuhan tidak ada limit ya. Jadi saya cuma mau ikutin aja tuntunan Tuhan, ikutin aja perintah Tuhan. Orang tua saya, keluarga saya aja itu, karena kan mereka itu kan apa namanya, eh, berusaha semaksimal mungkin untuk kami itu diberkati itu di rumah orang tua di Lampung supaya biayanya murah gitu ya, karena kan saya juga nggak pernah cerita Bapak Ibu sama orang tua gitu, karena orang tua nggak ngerti terkait dengan hal-hal yang begini. Orang tua saya soalnya dari daerah, saya nggak pernah cerita juga acaranya akan bagaimana, tapi semua kemurahan Tuhan. Kemudian mereka diberkati juga, mengalami berkat Tuhan, mereka bersyukur, ada banyak hal yang kemudian mereka syukuri. Ending dari cerita itu semua Bapak Ibu, saya cuman mau sampaikan bahwa saya tuh nggak pernah membayangkan terkadap dengan hal-hal yang saya inginkan, karena saya orangnya nggak banyak menginginkan hal-hal yang personal buat diri saya. Tapi orang yang mengikuti suara Tuhan, ikut dalam titah dan perintahnya Tuhan tuh diperhatikan kok sama Tuhan. Diperhatikan kok sama Tuhan. Saya bukan cuma melihat dalam diri saya kecil sekali lah. Kalau dibandingkan saya melihat hamba-hamba Tuhan lain yang sudah Tuhan urapi dan pakai luar biasa. Sebagai contoh, Bapak Rohani, Pak Yo, saya melihat berkat Tuhan dalam kehidupan dia. Waduh, gitu. Dan hal yang sama ketika kami cerita, hal yang sama juga yang dia sampaikan kok. Diperhatikan sama Tuhan, bahkan ketika kita tidak memikirkan hal-hal yang personal bagi diri kita. Kita tidak memikirkan, oh saya pengen begini, saya pengen begini. Tapi Allah sediakan aja. Allah sediakan aja. Allah sediakan aja buat kehidupan. Jadi apa sih yang hari-hari ini mengganggu iman kita sehingga kita tidak mengalami berkat Tuhan? Karena Allah baik sekali kok dalam kehidupan kita. Hal yang selalu menggeliti hati saya ketika anak-anak muda datang sama saya kemudian bicara, hari ini, sekarang ini susah banget ya cari kerjaan. Saya tuh bingung Bapak Ibu. Ini saya bukannya meremehkan, tapi saya, karena saya nggak pernah mengalami itu, karena saya selalu punya iman, saya pasti mengalami berkat Tuhan. Saya selalu bilang, iman kamu yang bermasalah itu. Kalau kamu selalu bilang cari kerjaan susah, itu iman kamu yang bermasalah. Loh, buktinya orang-orang yang lain dapat pekerjaan. Buktinya ada banyak sekali orang-orang mengalami berkat Tuhan. Loh kok kamu enggak? Iman kamu berarti bermasalah. Makanya itu menggelitik saya ketika orang berkata,
zaman ini susah ya, begini segala macam. Orang percaya tidak hidup dengan keadaan kok. Orang percaya tidak hidup karena keadaannya susah. Orang percaya tidak hidup karena keadaan-keadaan sekelilingnya ribet, ada inflasi lah, apa segala macam. Tidak, orang percaya hidup karena mendengar dan menuruti perintah Tuhan. Maka di situ ada berkat Tuhan. Orang percaya hidup dari itu. Maka apa yang kami bangun ketika ada anak-anak muda datang kepada kami dan kemudian minta didoakan supaya dapat pekerjaan. Yang kami bangun adalah hidupnya. Bukan cuma sekedar melepaskan. Karena yang bermasalah itu imannya. Maka hari ini kalau Bapak Ibu, imannya juga bermasalah. Selalu berkata, lidah bibirnya selalu berkata sia-sia, selalu berkata, aduh zaman ini susah ya, memang begini sih, memang begini. Duh, saya tidak peduli mau kemanapun keadaannya. Saya tidak peduli mau zaman gimana pun keadaannya. Firman Tuhan yang bicara. Selagi kita mendengarkan dan menuruti perintah Tuhan, di situ ada berkat-berkat Tuhan. Saya nggak peduli mau ada ratusan ribu kompetitor yang ada. Saya tidak peduli mau orang lain lebih hebat melakukannya daripada saya. Saya tidak peduli mau ada banyak orang yang lebih canggih melakukannya. Saya tidak peduli mau keadaannya hancur seperti apapun. Perintah firman Tuhan yang berkata, ketika kita mendengarkan suara Tuhan dan menuruti perintah Tuhan, maka di sana ada berkat-berkat Tuhan. Maka kalau hari-hari ini Bapak Ibu cuma fokus dengan keadaannya, dengan fokus dengan keadaan sekelilingnya, fokus dengan kesulitan-kesulitannya, tapi tidak benar-benar mendengarkan dan menuruti perintah Tuhan, tidak akan ada berkat Tuhan. Sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan ya. Bapak Ibu tangkap benih-benih firman Tuhan yang Roh Kudus banyak sekali singkapkan sore hari ini. Roh Kudus saat ini datanglah, datang atas setiap kami. Nyatakan kebesaran-Mu. Bapak Ibu boleh buka tangan. Saya merasa ada urapan yang besar yang mengalir saat ini yang Roh Kudus mau taruh dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh buka hati, buka tangannya. Roh Kudus saat ini anugerah iman, anugerah berkat Allah yang Engkau nyatakan buat kehidupan hamba-Mu. Aku mau buka dan mengimpartasikan kepada setiap orang-orang yang sungguh-sungguh merindukan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkat lawatan jamahan Allah mengalir dengan dahsyat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, dipenuhi lumbung-lumbungnya. Aku mencurahkan berkat daripada Allah mengalir. Tidak lagi bekerja dengan kekuatan daging. Tidak lagi bekerja dengan usaha pikirannya sendiri. Tapi sungguh-sungguh meresponi berkat Allah. Meresponi suara Allah. Meresponi perintah-perintah Allah. Roh Kudus saat ini datanglah. Datanglah lawat. Roh Kudus saat ini datanglah. Saya melihat ada orang-orang yang sudah siap menuai. Tapi saya juga melihat ada orang-orang yang Tuhan kasih. Seperti cambuk. Ada proses-proses yang Bapak Ibu harus lewati ke depan untuk mempercepat langkah.
di dalam tuntunan Tuhan. Saya melihat ada banyak sekali bulir-bulir gandum yang dicurahkan kepada Bapak Ibu. Ada berkat-berkat Tuhan yang mengalir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus. Roh Kudus. Saat ini semua kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk leluhur, kutuk-kutuk penyembahan berhala, semua kutuk-kutuk perdukunan, semua kutuk-kutuk kemiskinan, semua kutuk-kutuk kemelaratan yang menghalangi setiap orang-orang di Zoom ini mengalami berkat Tuhan. Saat ini juga oleh darah Yesus aku patahkan. Dalam nama Yesus. Saat ini oleh darah Yesus aku perkatakan. Dalam nama Yesus saat ini hancur. Semua kutuk-kutuk, penghalang-penghalang yang membuat iman orang-orang di tempat ini tidak dapat bangkit, tidak dapat bangun, tidak dapat selaras dengan kebenaran firman Allah. Aku perkatakan hancur saat ini di dalam nama Yesus. Roh Allah saat ini datang atas setiap kita. Darah Yesus mentahirkan, menguduskan dalam nama Yesus. Bapak Ibu, persembahkan. Serahkan pekerjaan Bapak Ibu, bisnis Bapak Ibu, pengharapan-pengharapan dalam pekerjaan Bapak Ibu, serahkan sama Tuhan saat ini. Terimalah persembahan yang sudah anak-anakmu taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami semua mempersembahkan pekerjaan, bisnis, usaha yang Tuhan telah tuntun untuk kami lakukan. Malam hari ini kami persembahkan ulang ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menguasai seutuhnya. Kami mau dengar suara Tuhan. Kami mau dengar perintah Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Karena firman-Mu sendiri yang berkata, ketika kami mendengarkan dan menuruti perintah Tuhan, maka di sana terjadi berkat-berkat Tuhan. Saat ini kami tidak mau lagi di-drive oleh ketakutan-ketakutan kami. Kami tidak mau di-drive oleh kebutuhan keperluan kami. Kami tidak mau di-drive oleh karena hutang piutang. Kami nggak mau di-drive oleh karena ketakutan-ketakutan kami. Tapi kami mau dipimpin oleh Roh Allah. Kami mau dipimpin oleh iman yang bersandar kepada Allah. Kami mau dipimpin atas berkat-berkat Allah. Kami mau dipimpin atas suara-suara Allah. Kami mau dipimpin atas perintah-perintah Allah. Saat ini di dalam nama Yesus, taruh kekuatan untuk melakukannya. Saat ini di dalam nama Yesus, buka kepekaan rohani, buka telinga-telinga rohani saat ini sehingga semuanya mendengar dengan baik suara Tuhan. Saat ini di dalam nama Yesus, semua penghalang-penghalang itu
aku patahkan, aku hancurkan. Di dalam nama Yesus tidak berkuasa saat ini, hancur saat ini juga. Hancur saat ini juga di dalam nama Yesus. Roh Kudus, saat ini tercurahlah anugerah Allah bagi setiap orang-orang yang hadir. Kemurahan-Mu yang besar saat ini menerobos semua situasi-situasi yang terjadi dalam pekerjaan, usaha, bisnis yang Allah percayakan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini sekali lagi berkat Allah terjadi. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama mengucap syukur Bapak Ibu pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini termaterailah berkat Allah itu di dalam dan demi nama Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, boleh Bapak Ibu bersaksi. Kemudian juga kalau ada pertanyaan juga boleh terkait dengan apa yang sudah kita alami melalui firman Tuhan, doa impartasi pada hari ini. Ibu Erni, satu klien dari teman doa. Ya, puji Tuhan, Ibu ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ayo, ada Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau sharing, bertanya, atau bagaimana? Sore Pak Krisna, Halo Ibu Lita, gimana apa Ibu? kabar Pak Ya, Krisna? baik. Puji Pak Tuhan. Krisna mau nanya nih, kakak Iya, saya tuh belum dalam Kristus ya, iya, dan sekarang dia sakit jantung, ada oke. penyumbatan. Saya tetap doain dia, Pak Ya, Krisna. ya. Tapi jujur ya, kata saya nggak tahu kedutan ini kenapa gitu loh. Tapi saya percaya Tuhan tuh selalu tolong kami, tidak maksudnya tidak lebih eh yang terjadi gitu loh. Maksudnya menyelamatkan kami gitu. Yang Hmm. saya mau nanya, ini kan dia belum dalam Tuhan. Iya, Saya mau dia memang minta sama saya Kristen gitu loh. Apakah perlu dipermandikan dulu atau gimana ya, Pak Krisna? untuk apanya Ibu ini maksudnya? Untuk Supaya hidup, kepercayaannya, keyakinannya dia. dia Soalnya kan dia namanya sudah mau sakit. percaya Tuhan Yesus. Dia sih percaya, tapi kadang-kadang orangnya gitu, Pak Krisna. suka suka apa ya, suka semau-maunya gitu loh istilahnya. Nah, harus dipastikan benar bahwa memang dia sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan Yesus. Mungkin Ibu. Jadi harus dipastikan dengan benar untuk itu. Nah, ya proses-proses ini boleh Ibu muridkan untuk terus mengalami Tuhan. Boleh juga dibawa ke dalam grup-grup ini setiap hari Senin jam 4 sore supaya dia bisa semakin mendengar firman Tuhan. Boleh dibawa ke gereja. Itu nanti akan ada, kalau di gereja untuk melakukan baptisan itu kan ada kelas ya, ada kelas keselamatan biasanya. Begitu, tergantung gerejanya ada kelas-kelas tertentu yang harus diikuti. Nah, Ibu boleh bawa ke gereja supaya dia boleh benar-benar memahami esensial keselamatan di dalam Tuhan, bukan cuma sekedar oh percaya karena mau didoakan. Begitu. Karena kalau orang Indonesia itu kan orang ini ya, umat beragama gitu loh. Jadi sangat open sekali untuk didoakan. Gitu loh. Open sekali didoakan. Nah, percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus itu nomor dua. Seringkali gitu. Orang Indonesia soalnya kalau cuma sekedar minta didoakan doang itu open sekali karena memang orang Indonesia umat beragama gitu loh. Makanya ketika kita bilang mau didoakan nggak, wah
mau dari agama apapun welcome untuk didoakan gitu loh. Mm. Saya yang saya tangkap dari pertanyaan ibu itu yang bisa saya jawab. Apa saya salah menangkap atau bagaimana? Bisa ditanya ulang. Enggak, bukan bukan salah jawab Pak Krisna. Ini saya harus meyakinkan dia. Dan saya juga sama Ibu Mariska juga. Ibu Heeh. Mariska juga tahu kakak saya. Ini loh, dia sakit jantung. Bisa tiba yang saya, yang saya takutin bisa tiba-tiba hilang gitu loh, meninggal. Tapi dia Heeh. belum terima Tuhan Yesus itu loh yang aku nggak mau. Hmm. Kalau kerinduannya ke sana, ibu injili benar-benar dan bawa dia ke gereja ibu. Kalau Kalau dia memang sekarang kerinduan. di rumah sakit, Pak Krisna, Oh, dia di IGD. Dia di IGD ada oh. penyumbatan di jantungnya, baru tadi Hmm. malam. Hmm. Dalam keadaan khusus, baptisan itu tidak selalu selam, gitu dalam keadaan khusus. Karena di dalam perjanjian baru pun baptis itu sudah terjadi, baptisan percik itu sudah terjadi dalam apa namanya perjanjian baru ketika jemaat mula-mula. Jadi tidak ada esensial harus baptis selam sebenarnya. Karena di dalam perjanjian baru jemaat mula-mula sudah terjadi, bapak-bapak gereja jemaat mula-mula sudah terjadi baptisan percik. Gitu. Jadi kalau ada gereja yang membaptis, yang mewajibkan ikut Tuhan tuh harus baptis selam, saya tidak ikut-ikutannya. Karena menurut firman Tuhan yang saya pelajari tidak demikian. Pak Yu juga sudah menegaskan dan meneguhkan apa yang saya pelajari. Pak Yu pun juga menyatakan demikian bahwa dalam keadaan tertentu boleh kok percik. Karena di dalam perjanjian baru itu sudah terjadi baptisan percik. Kita tidak sesaklek itu harus ini. Karena arti daripada baptisu itu adalah dibaptiskan, ditenggelamkan di dalam Kristus. Bukan berarti Iya, ditenggelamkan dalam air. Yang arti iya. sejati dari baptisu itu itu. Jadi kalau ada orang yang pakai baptiso itu harus ditenggelamkan, harus ditenggelamkan karena arti baptiso itu ditenggelamkan. Bukan. Memang bahasa aslinya baptiso itu ditenggelamkan, tapi konteks ayat itu bicara ditenggelamkan di dalam Kristus, bukan harus ditenggelamkan dalam air. Itu. Nah, di dalam kondisi yang seperti ini, kalau memang sudah menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh, bisa dipimpin untuk terima baptisan, untuk sungguh-sungguh meneguhkan kepercayaannya kepada Allah. Begitu, Ibu. Mm. Kalau memang ada urgensi untuk ke sana. Nah, kalau enggak, ya memang ini memang harus didoakan. Kalau enggak, Ibu harus doakan terus. Kemudian Iya. terjadi pemulihan, baru dibawa ke gereja. Jadi bisa lakukan dua hal itu. Mm. Karena Baik, kondisinya saya enggak lihat secara langsung, jadi saya enggak bisa memastikan pilihan mana yang harus diambil. Begitu. baik Pak Krisna. Thank you. Sama-sama, Bu Lita. Ya, puji Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu, silakan Ibu Marlin. Sore Pak Krisna. Sore Ibu. Saya mau nanya Pak Krisna, gini, Ya. kalau misalnya kan tadi kita kan harus mendengarkan suara Roh Kudus ya, pewahyuan Mm, dulu kalau kita mau melangkah gitu. Nah, kalau misalnya kita dihadapkan ketika kita harus mengambil satu keputusan penting, kita kan harus tanya sama Tuhan, Tuhan mana nih? Sedangkan misalnya kan ketika kita harus mengambil keputusan kan ada deadline waktunya gitu mm, misalnya kan. Nah, tapi sampai hari itu eh, kita tuh nggak dapet apa-apa gitu Pak Kris. Apa tindakan kita atau sikap hati kita tuh harus seperti apa ya gitu. mm. Ya, Itu aja. ya, terima kasih Bu. Ini bagus sekali karena ini banyak terjadi dalam kehidupan kita ya. Jadi relate. Jadi begini, seringkali yang membuat kita tidak mendengar suara Tuhan itu karena kita digerusah-gerusuhin dengan keadaan, gitu. Sehingga kita tidak mendengar dengan jelas apa yang Roh Kudus sampaikan. Nah, jadi yang pertama, saya bisa kasih saran Ibu, pastikan bahwa Ibu tidak dalam keadaan gerusah-gerusu. Karena ketika keadaan itu gerusah-gerusu, itu menghalangi Ibu bisa mendengar dengan baik. Iman itu kan kondisi kita resting, bersandar kepada Allah. Kita dapat mendengar Dia dengan jelas ketika kita ada di dalam kondisi tenang, beristirahat di dalam Dia.
Kalau kita dalam kondisi yang gerusa-gerusu, itu kenapa orang yang dikendalikan dengan kekuatan daging, dengan kedagingannya sangat minim sekali mendengar suara Tuhan. Kenapa? Ya karena kedagingan yang berperan aktif gitu. Kita harus menenangkan dirinya. Pastikan terlebih dahulu yang pertama itu sudah terjadi. Gitu. Kalau kemudian tidak terjadi, apa namanya, ada masa-masa ibu sudah tenang, tapi kok masih enggak ini ya. Roh Kudus kayaknya masih enggak sampaikan apa-apa. Ibu melangkah di dalam kondisi yang damai sejahtera. Ada dua pilihan, coba ibu ambil satu pilihan yang menurut hati ibu, pilihan itu harus diambil, dan kemudian ibu melangkah. Ketika ibu melangkah, ada damai sejahtera enggak di sana? Kalau enggak ada, ibu berpaling, ambil pilihan yang kedua. Seperti itu. Itu hal-hal yang secara praktikal biasa saya lakukan. Gitu. Saya pernah sampaikan di sini bahwa saya ketika memberitakan firman Tuhan pun harus berdoa dulu. Karena saya tidak pernah beritakan firman Tuhan, uh, ngecek-ngecek pengkhotbah lain ngomong apa terkait dengan firman ini. Saya merindukan ada sesuatu yang fresh, yang baru, yang Allah nyatakan melalui firman. Melalui apa? Pewahyuan roh. Nah itu hanya didapatkan dengan bergumul secara pribadi terkait dengan firman Tuhan itu dengan Roh Kudus. Saya tidak cek-cek Google untuk banyak sekali kan seperti itu. Beberapa yang sempat viral di media sosial juga gitu kan. Loh, kok ini pendetanya khotbahnya sama dengan pendeta yang itu, begitu kan? Ternyata copy paste begitu. Nah kalau cuma sekedar bicara doang kan memang bisa seperti itu. Tapi pelayan sejati, hamba Tuhan sejati tidak melakukannya. Gitu. Nah, saya ketika memberitakan firman Tuhan, saya berdoa sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau sampaikan melalui firman Tuhan. Ayatnya mana, temanya apa, outline-nya seperti apa, begitu. Saya berdoa kepada Tuhan apa yang disampaikan. Ada masa-masa kemudian itu saya tidak merasa Roh Kudus menjawab. Kok tidak ada ya? Kok butek ya? Kok kayaknya saya tidak tahu nih mau bahas apa ya? Gitu. Ini pengkhotbah-pengkhotbah yang sungguh-sungguh mengandalkan suara Roh Kudus untuk berkhotbah itu apa namanya pasti mengalami hal yang sama dengan ini. Kok butek ya? Tidak dapat apa-apa. Kemudian biasanya kalau sudah seperti itu, ya sudah saya tinggal tidur. Sudahlah tidur aja. Daripada saya pusing, yang ada nanti kedagingan saya aja. Kemudian ya sudah. Padahal khotbahnya udah besok tuh. Khotbahnya udah besok. Bukan saya tidak persiapan. Saya udah berdoa sekian lama. Misalnya untuk pelayanan-pelayanan saya eh, yang akan datang, saya sudah doakan setiap malam terkait dengan temanya apa segala macam. Ada yang sudah dapat dari sekarang. Gitu kan untuk pelayanan kapan saya sudah dapat temanya ini, mau bahas begini begini. Outline-nya tuh aku sudah bicara, outline-nya begini begini begini. Saya tinggal tuangkan aja di dalam teks untuk terus saya doakan. Tapi ada masa-masa nggak dapat butek. Ini gimana ya? Biasanya saya tidur aja. Saya tidur tenangin. Meskipun pelayanannya besok. Meskipun pelayanannya besok. Nanti kita bangun tidur nanti Roh Kudus bicara. Gitu. Kita saat teduh bangun tidur kan saat teduh nanti Roh Kudus bicara. Oh begini begini. Begini. Wah itu biasa kalau pengkhotbah udah begitu. Wah itu sudah semeringah Bapak Ibu. Wah ini udah tinggal nyatet aja nih. Itu Roh Kudus bicara. Wah udah jalan nih. Roh Kudus udah bicara. Itu udah jalan aja gitu. Nah itu yang tadi makanya saya bilang tadi tenang, Ibu. Kemudian kalau memang kemudian tidak mendapatkan apa-apa, tidak merasa ada jawaban, coba pilih satu jawaban yang sejuk di dalam hati, pilih itu dan kemudian jalan. Nanti ketika jalan, Roh Kudus kasih tuntunan. Dan seringkali itu terjadi karena kita tidak mau jalan-jalan juga. Nanti kalau sudah jalan, Roh Kudus kasih tuntunan. Banyak momen saya mengubah materi ketika saya ada di dalam mobil, Bapak Ibu. Gitu. Banyak momen saya mengubah materi ketika saya dalam mobil. Itu 1 jam sebelum ibadah misalnya. Kemudian
saya berdoa, sambil berdoa, kemudian saya nggak nyetir mobil ya Bapak Ibu ya, jadi bukan buat khotbah sambil nyetir mobil ya, nggak naik Grab gitu ya, maksudnya makanya bisa ubah. Kemudian berdoa, kemudian Roh Kudus bilang sesuatu dan saya ubah, gitu Bapak Ibu, saya ubah. Gitu. Nah jadi terkadang kita disuruh jalan dulu sih baru Tuhan bicara juga, Ibu. Nah ini harus dispesifikasikan dengan keadaannya yang seperti apa. Kalau yang seperti keadaan saya kan tadi bisa dikondisikan seperti itu karena Roh Kudus bisa tuntun seperti itu. Nah, ini keputusan yang perlu dibuat ini kondisinya seperti apa, Ibu, supaya jelas bisa dibantu. Iya, ya. Sampai itu apa? Tuh, tanya papi. Nanti dulu. Bentar. Misalnya harus apa ya Pak Kris? Misalnya Itu apa, Bu? misalnya saya harus memutuskan apakah saya harus ini ada ceritanya sih Pak Kris. Jadi gimana ya? Maksudnya saya harus memutuskan sesuatu apakah saya harus jalan terus atau tidaknya gimana ya saya ngomongnya. Jadi eh, susah juga apa ya? Jadi gimana ya Pak Kris ya? Saya susah ngomongnya nih Pak Kris. Oke, oke. Kalau itu hal yang privacy jangan, karena ini Iya, akan disebarluaskan. Em, karena saya tidak mengerti definisi yang jelas mengenai Ibu. Saya coba beri satu contoh lagi, mudah-mudahan relate. Tapi kalau tidak relate, ya Ibu coba tangkap benih-benih firmannya yang disampaikan. Kalau memang Ibu memutuskan untuk berhenti atau berjalan, iya berjalan terus ataupun ubah arah ataupun berhenti dalam kondisi tertentu, misalnya pekerjaan, dalam kondisi tertentu misalnya pekerjaan, memutuskan untuk terus bekerja di situ atau berhenti, gitu ya. Pasti ada tanda-tanda Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan untuk Ibu melakukan sesuatu. Pasti ada tanda-tandanya. Nah, yang sering tidak terjadi dalam kehidupan kita itu bukan tidak ada tandanya, tapi kita tidak melihat tandanya karena terlalu banyak distraksi dalam diri kita. Kita tidak mendengar suaranya bukan dia tidak bersuara, tapi karena banyak distraksi dalam diri kita. Nah, Ibu bisa lihat tanda-tandanya seperti apa. Tanda-tandanya, oh apakah Ibu dengan terus berjalan Ibu semakin mengalami Tuhan, Ibu semakin mengalami pertolongan Tuhan, Ibu semakin mengalami berkat Tuhan, Ibu semakin mengalami sukacita, Ibu semakin mengalami damai sejahtera. Nah, kalau dengan hal-hal itu Ibu semakin mengalami hal itu, bahkan meskipun keadaannya sulit, Ibu terus berjalan. Tapi kalau ternyata tidak ada sama sekali benih buah-buah yang bakal terjadi dalam perjalanan Ibu, dan Ibu punya perasaan yang kuat untuk berhenti dan ambil pilihan yang lain, ambil pilihan yang lain. Begitu, Ibu. Nah, saya cuma bisa menyampaikan itu, Ibu, karena saya tidak mengerti kondisinya yang Ibu maksud, jadi saya terbatas untuk memberikan jawabannya. Begitu, Ibu. Bagaimana, baik Ibu? Pak. Bisa nangkap sih Pak Kris. Bisa nangkap. Bisa. Nah, tapi Ibu, saya sarankan Ibu untuk menenangkan diri dulu. Ya, Ibu menenangkan diri, memuji, menyembah Tuhan. Benar-benar siapkan waktu, sediakan waktu untuk benar-benar mengalami Tuhan, memuji, menyembah. Nanti Tuhan akan bicara. Gitu. Karena kalau saya banyak menemukan justru kondisinya banyak terjadi itu bukan karena Tuhan tidak bersuara, bukan karena Roh Kudus tidak bersuara, tapi kita yang tidak mendengar. Nah, kita tidak mendengar kenapa? Karena banyak distraksi. Kesibukan kita, kekhawatiran kita, karena udah deadline. Gitu. Ibu ambil waktu. Tenangkan diri, hancur hati. Berdoa sungguh-sungguh. Kalau ibu berdoa tidak bisa mengalami Tuhan rasanya, minta Roh Kudus hancurkan hati saya. Hancurkan hati saya. Saya mau mengalami Engkau. Gitu. Sampai ibu-ibu, sampai ibu benar-benar mengalami Tuhan.
Di situ nanti ibu dengar suara Tuhan. Gitu. Nanti ibu dengar suara Tuhan di sana. Nah, saya menyarankan ibu untuk tenang dulu, ambil waktu memuji menyembah Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Bukan 5 menit, bukan 15 menit, tapi tidak tahu berapa lama sampai Tuhan menjawab dan menghancurkan hati ibu. Maka kemarin ketika Pak Roni berkhotbah di gereja itu saya suka sekali gitu ya dengan perkataannya. Kita tahu kapan memulainya, tapi tidak tahu kapan berakhirnya. Gitu. Ya tuntunan Roh Kudus sampai benar-benar kita mengalami hancur hati. Gitu. Jadi ibu siapkan waktu yang bisa waktunya sampai lama ya mungkin malam gitu mungkin gitu ya. Mungkin jam 8 selesai aktivitas semua ibu coba siapin waktu kan. Kalau udah nyampe jam 12 jam 1 kan nggak ada yang mengganggu gitu maksud saya. Gitu loh. Nanti jam Ya. 3 pagi ibu doa lagi gitu. Tapi sediakan waktu yang benar-benar panjang. Saya mengalami itu berkali-kali soalnya. Ketika saya dalam kondisi yang saya tidak tahu harus kemana, saya menenangkan diri saya, minta Tuhan sungguh-sungguh datang. Itu Ibu. Mudah-mudahan menjawab Ibu. Baik, Pak Kris. Ya, Menjawab. Tuhan berkati ya. Makasih, Pak Kris. Sama-sama Ibu. Ya, makasih banyak. Ya. Ya, satu lagi Bapak Ibu ada yang mau bertanya ataupun bersaksi? Silakan. Ada? Pas tadi di apa namanya? Saya suruh Bapak Ibu angkat tangan, ada yang merasakan sesuatu di tangannya? Ada? Ada, ada. Apa sih? Apa sih yang dirasakan Aku tadi? sih berasa kayak sebelah kanan ya, Hmm, eh, entah hawa panas gitu, yang kanan sih aku berasa. puji Tuhan. Saya melihat banyak sekali gandum tadi. Gandum yang Amin. bulir-bulirnya besar Amin. sekali. Gitu ya. Nah itu berkat Tuhan. Bapak Ibu diterima saja. Ada lagi yang merasakan tadi ketika didoakan? Saya, Pak Kris, Ya, Ibu kayak rasa apa Ibu? kayak kesetrum, tapi Kesetrum. kayak berat banget, kayak Kayak berat berat. gitu, nerima Ya, apa ya, kayak gitu. ya puji Tuhan. Itu urapan daripada Tuhan ya. Nanti akan terjadi manifestasinya dalam kehidupan Bapak Ibu. Ada lagi yang merasa Bapak Ibu? Kalau saya Pak Kris selalu belakangan sejak urapan, belum urapan juga selalu gitu kayak orang gemeteran dari menjalar Hmm, gitu, kayak apa sih? Kayak energi besar masuk gitu kali ya, hmm, ya, jalar-jalar gitu loh. Kayak hampir gemeteran lah gitu lah. ya, ya, diterima Puji saja. Tuhan lah, puji Hmm, Tuhan ya. ya, puji Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu yang mengalaminya? Karena tadi saya merasakan ada sesuatu yang Allah berikan besar. Itu. Ada lagi? Em, apa Pak Oh, Ibu Kris? Erna. Silakan Ibu Erna. Enggak, cuman saya tadi mau menambahkan yang Ibu siapa tadi mengenai itu ya, yang sakit jantung karena saya juga bagi sharing aja nih. Suami saya yang ngalamin Oh juga iya. ya. Tapi emang kalau orangnya itu belum terbuka juga kita nggak bisa memaksa ya. Sebenarnya kan saat itu ya saya juga ngalamin, tapi puji Tuhan emang udah waktunya Tuhan, saya tantang dia mau terima Tuhan Yesus. Akhirnya juga apa dia mau ke gereja, sekarang udah banyak mau ke gereja, ya saya juga minta topang doa, semoga apa namanya tanggal 30 dibaptis, dia minta untuk Puji dibaptis gitu. Tuhan. Ya, saya nggak mau paksa gitu. Cuma waktunya Tuhan saya cuman berdoa minta ya, Roh Kudus sendiri yang berbicara ya. Mm-mm. Ya, karena kita emang nggak bisa paksa orang untuk mau ini. Ya. Ya, Ya, tadi saya cuma dengar saya saat tadi masuknya terlambat juga, kayak nggak bisa masuk waktu awal tadi. iya Ibu, enggak apa-apa. Mhm. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Bu Erna. Iya, iya. Hmm. Ada lagi? Kalau sudah, kalau tidak ada kita akhiri, si Mariska.
Oke, Ya, kayaknya sepertinya boleh. Boleh tutup. ada ya. Mm-mm. Heeh. Oke, kita tutup di dalam doa, Bapak Ibu. Eh, di dalam minggu ini, di hari minggu ini ya, Ci ya. Ya, Minggu ini apa minggu depan? kenapa? Oh, yang itu, Ya, yang digital marketing. minggu depan Eh, ya. ya Oh minggu iya depan. iya, iya Heeh. minggu depan. Ya, saya infokan sekalian aja, Ci ya. Ya, Heeh. Nanti akan ada informasi lebih lanjut, Bapak Ibu. Tanggal 15 November, tanggal 15 November nanti kita akan ada Zoom jam 8 malam. Ini akan membahas teknis terkait dengan Bapak Ibu yang memang secara khusus Tuhan panggil lahannya adalah di dunia online. Dalam bentuk misalnya Bapak Ibu berjualan online ataupun Bapak Ibu punya bisnis-bisnis yang terkait dengan online. Nah, nanti tanggal 15 nanti kita akan ada kelas hanya yang mau saja ya. Kita tidak ada memaksa di sini. Hanya yang mau saja yang mau belajar gimana caranya nanti jualan online dan lain sebagainya yang memang Tuhan panggil ya. Ya. Jadi saya tidak menyarankan Bapak Ibu kalau tidak Tuhan taruh lahan yang sana, nanti itu Bapak Ibu cuman kekuatan daging aja. Tenang aja ya. Doakan akan ada hal-hal lain yang secara teknis juga diperlengkapi. Ya, tenang saja. Nah, maka doakan misalnya Bapak Ibu, oh bidangnya hal-hal tertentu gitu. Nanti kita akan terus doakan, kita minta nanti kemurahan Tuhan ada orang-orang yang bisa mengisi sharing-sharing terkait dengan hal-hal teknisnya gitu ya. Nah, jadi kita bisa diperlengkapi secara spiritnya, secara suara Tuhannya, secara pekerjaan imannya, tetapi secara teknisnya juga kita kan harus bertanggung jawab, gitu ya. Nah, nanti tanggal 15 memang sesi yang tanggal 15 nanti kita akan belajar untuk bagian sosial media, ya entah itu nanti penjualan online dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan belajar di sana bersama-sama. Kelas ini nggak hanya akan ada tanggal 15 Bapak Ibu, tapi ya kita belum tahu kapan aja karena kita cuma ikut tuntunan Roh Kudus. Apakah nanti sebulan sekali dan lain sebagainya, kita masih belum tahu. Kita mau coba dulu di tanggal 19 karena Roh Kudus kasih beban yang kuat untuk melakukan itu. Udah ada beberapa orang juga yang meminta untuk ada itu. Jadi Bapak Ibu nanti secara teknisnya entah nanti mendaftar atau seperti apanya kita boleh diskusikan di grup aja ya, Cik ya. Begitu ya. ya. Paling itu saja. Kemudian informasi selanjutnya ya setiap hari Senin kita ada pertemuan jam 4 sore. Bapak Ibu boleh terus ada di dalam pertemuan-pertemuan ini juga mengajak orang-orang yang memang Roh Kudus kehendaki, yang mereka masih bergumul soal keuangan, bergumul soal pekerjaan, bergumul soal bisnis ataupun hal-hal yang terkait dengan pekerjaan di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya Roh Kudus itu bekerja secara supernatural di dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam usaha kita masing-masing. Kita tutup perjumpaan kita malam hari Maaf, ini. maaf. Saya Iya, bisa Ibu itu Ellen. nggak? Saya bisa apa namanya bersaksian tentang apa tadi impartasinya Pak Oh ya, Krisna nggak? silakan Ibu Soalnya Ellen. saya sebenarnya nggak mau, Hmm, tapi saya kayak panas dingin. Jadi akhirnya hmm, saya terpaksa ngomong. ya Eh, gimana? yang punyanya saya sebenarnya sama sih sama Cimariska ya. Tangan saya panas tapi saya dua-duanya. Terus habis gitu dalam spirit saya lihatnya waktu sebelum Pak Krisna ngomong tentang bulir-bulir itu, saya lihat apa saya raup kayak gini Hmm, terus jatuh gitu, tapi saya nggak tahu itu apa. Tapi berupa sudah apa kayak yang beras tapi yang belum kekupas kulit kayak gitu, ya, kayak gitu. ya puji Tuhan. Iya betul, itu bulir-bulir namanya. Ya, Oh iya, hmm. iya. Ya puji nama Tuhan. Ya kemuliaan buat Tuhan ya. Puji nama Tuhan kita sekarang tutup. Udah Ibu Ellen ada lagi? Oh sudah, Cuma oke. saya cuma Hmm. itu karena saya tadi diingatkan itu omongannya Pak Krisna tentang bersaksi ya. Ya, Nah, saya jadi soalnya saya sering ditegur sama Cimariska harus berani bersaksi. Saya terus terang Cimariska banyak banyak bantu saya, maksudnya semangatin saya nggak boleh takut ngomong kalau memang itu benar gitu. Saya soalnya ya agak gimana ya agak kurang pede kalau kayak gitu soalnya saya
gimana ya? Maksudnya eh kalau kalau kayak gitu saya sering keep sendiri gitu loh. Nah, kadang itu tuh akhirnya sama Cimariska, saya cuma ngomong sama Cimariska kadang ya, tapi terus Cimariska ngomong harus berani ngomong kayak gitu. Nah, biasanya saya balik lagi, saya cuma ngomong gini sama Tuhan. Yang penting kan saya sudah bersaksi sama satu orang kan, Tuhan. Itu kan bersaksi juga kan, saya bilang gitu. Tapi saya biasanya dijawabnya gini, beda lah nak. Kalau itu kan banyak orang yang diberkati dengan cuma satu orang kayak gitu. Iya, betul. Kayak gitu. Jangan takut-takut ya, jangan rendah diri ya. Itu Ya, rendah diri itu ya. pekerjaan setan. Oke, Ya, oke. setan itu berusaha untuk mencuri kemuliaan Allah dengan cara membuat kita tidak bersaksi. Nah, lawatan Allah itu dicuri juga ketika kita tidak bersaksi, karena iman kita jadinya problematik kalau kita tidak berani bersaksi, ragu-ragu dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan. Nah, jadi ketika kita menyatakan apa yang Tuhan sudah kerjakan, itu bentuk kita benar-benar menerima. Oh, saya menerima kok. Gitu. Dan ini juga meneguhkan iman saudara-saudara kita yang Ya lainnya kan. itu confirm sih yang barusan tadi Pak Krisna ngomong itu confirm yang ditaruh di dalam apa Roh Kudus juga ngomong sama saya sih kayak gitu. Kalau kamu bersaksi berarti otomatis kamu sudah terima. Puji Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan berkati, Bu Ellen. Ya, kita sama-sama ini ya, tutup dalam doa buat pertemuan kita. Segala hormat, kemuliaan bagi nama Allah. Kami mengucap syukur buat semua kemenangan-kemenangan Allah yang Allah nyatakan buat kelompok kami yang kecil ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memperhimpunkan kami untuk mengalami Allah. Kami percaya melalui Zoom kami ini ada semakin banyak orang-orang yang terbantu, ada semakin banyak orang-orang yang diberkati, ada semakin banyak orang-orang yang mengalami Tuhan dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya, dalam usahanya, di dalam kehidupannya. Kami akhiri perjumpaan kami pada malam hari ini, biar segala hormat, kemuliaan bagi nama Allah. Mari, mari saudara kita terima berkat Tuhan. Saat ini biarlah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, berkat daripada Allah Tritunggal mengalir dalam kehidupan kita, memberkati setiap apapun yang kita kerjakan, memberkati setiap apapun yang kita lakukan, bisnis usaha kita terus diberkati dengan kemuliaan yang semakin hari semakin besar. Saat ini lumbung-lumbung kita terisi dengan penuh. Saat ini kemurahan Allah, kemuliaan Allah mengalir dengan dahsyat dalam kehidupan kita. Sebab suara Tuhan terus menuntun kita untuk semakin mengalami berkat-berkat Allah. Saat ini biarlah segala berkat yang ada dalam sorga, yang terkandung dalam nama Kristus Yesus, memberkati setiap pekerjaan, memberkati setiap keluarga, memberkati setiap bisnis, memberkati setiap kerinduan, memberkati setiap apapun hari-hari ini yang kita lakukan, sebab kemanapun kita melangkah dan berjalan, berkat-berkat Allah mengiring, mengikut kehidupan kita. Saat ini, biarlah segala berkat itu terjadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Anak, di dalam nama Allah Roh Kudus. Aku berkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu.